Just in time dan backflashing. Apa itu akan kita bahas di video kali ini. Baik, mengingatkan kembali, silahkan subscribe bagi yang belum. Nantikan video-video selanjutnya mengenai pembahasan akuntansi biaya dan beberapa materi lainnya ya. Just in time, filosofi yang dipusatkan pada pengurangan biaya melalui eliminasi persediaan atau pada saat bahan baku tiba langsung proses tanpa disimpan di gudang, ketika sudah jadi langsung dikirim. Itulah artinya just in time. Artinya dia itu hanya akan memproduksi pada saat pesanan itu ada. Ketika pesanan tidak ada, dia tidak akan bikin. Ya, jadi just in time itu bisa dibilang pengurangan biaya persediaan. Karena apa? Kalau misalnya barang itu ketika ada pesanan baru akan diproduksi, dia itu berarti ya tidak perlu menyimpan lama-lama kan, dan bisa dibilang barangnya itu masih sangat segar atau fresh, masih sangat baru ya, karena dia itu tidak lama disimpan kan. Itulah just in time ya. Ini salah satu filosofi pengurangan biaya persediaan yang cukup baik ya. Jadi dia itu ketika sudah ada bahan baku langsung proses, tidak lama-lama nyimpan. Bahkan ketika sudah jadi pun dia itu tidak perlu lama-lama disimpan, sudah jadi langsung dikirim ke pelanggan yang memerlukan atau pelanggan yang menginginkannya ya. Memang dapat mengurangi keusangan dan biaya penyimpanan. Kita tahu bahwa kalau menyimpan di gudang itu pasti ada biayanya. Salah satunya adalah biaya perawatan, terus juga biaya yang memeriksanya. Belum lagi kalau misalnya barang itu tiba-tiba ya rusak. Barang itu bisa rusak kalau misalnya disimpan di gudang, ya kan? Nah, kalau misalnya usang juga bisa dikurangi karena barangnya itu benar-benar masih baru benar-benar sudah jadi langsung dikirim. Ya, tapi di sini membuat potensi terdapatnya produk cacat ketika barang tersebut dikirim ke pelanggan jikalau tidak diperiksa dulu. Ini juga ada salah satu risikonya. Jadi kalau misalnya barang itu sudah benar-benar jadi, baru saja jadi, kalau tidak diperiksa dengan benar, nantinya malah akan membuat barang itu ya jadi ada yang jelek. Ketika barang itu jelek, tidak diperiksa lebih teliti, akhirnya nanti ya juga akan menimbulkan citra yang tidak baik kepada masyarakat kan, atau kepada pelanggan. Nah, itu juga salah satu kelemahannya. Makanya kalau just in time itu, kalau ingin just in time yang baik, berarti dia itu harus memeriksanya benar-benar teliti. Jadi sebelum dikirim ke pelanggan, benar-benar barang itu diperiksa satu persatu. Sistem ini karena sudah satu kesatuan, maka cukup riskan. Jika terjadi kerusakan mesin atau kurangnya permintaan pelanggan, otomatis bahan baku juga tidak akan dibeli. Jika terdapat yang cacat, produksi juga harus segera dihentikan agar mengurangi terjadinya kerusakan di produk berikutnya. Nah, karena just in time ini salah satu yang satu kesatuan ya. Jadi dia itu kalau ada barang yang jelek, harus berhenti. Nah, ketika barang itu sudah berhenti, otomatis barang jadinya juga akan terhenti juga kan, sehingga barang yang akan dikirim ke pelanggan juga tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini salah satunya karena memang sudah sistem yang satu kesatuan. Jadi kalau misalnya ada yang satu rusak, ya itu akan rusak semua. Jadi lebih baik dihentikan sekarang. Nah, itulah salah satu tantangan just in time itu, dia harus memeriksa benar-benar bagaimana atau pada saat kapan, di titik mana dia itu barangnya rusak, terus segera dihentikan. Karena kalau tidak segera dihentikan, nah itu akan berdampak buruk pada barang persediaan yang lain kan, atau barang setengah jadi yang lainnya. Nah, di sini juga ya, jika terdapat barang cacat, produksi juga harus segera dihentikan. Ya, kita tahu salah satu contohnya adalah printer. Kalau printer itu dipasang kertasnya itu miring, nanti lembar selanjutnya akan miring juga kan. Nah, itu salah satu contoh ya just in time yang buruk. Jadi kalau misalnya just in time itu, ya pada saat kita ngeprint, ya print jadi, langsung dikirim, langsung diserahkan kepada yang memerlukan. Tapi kalau misalnya dari awal saja kertasnya itu sudah miring, otomatis lembar berikutnya juga akan miring semua kan. Nah, itu salah satu risiko yang akan dihadapi just in time. Maka dari itu, ya just in time itu kalau mau baik benar-benar harus diperiksa dengan seksama. Kondisi dan proses yang dicapai, biaya dan waktu persiapannya rendah, ukuran lot sama dengan 1, waktu tunggu minimum cukup singkat, beban kerjanya seimbang, kemudian tidak ada berbagai gangguan seperti kualitas jelek, kehabisan persediaan, pemeliharaan mesin tidak terjadwal, perubahan spesifikasi, kerusakan ketika dikirim ke pelanggan. Nah, ini juga ya, jadi kalau misalnya proses yang harus dicapai untuk just in time tadi, harus bebas dari kualitas yang jelek, persediaannya itu harus ada terus, jadi ketika ada orderan, baru dipesan, jangan pula ketika ada orderan ternyata pemasok itu sudah habis, jadi tidak bisa produksi kan. Nah, maka dari itu memang harus direncanakan. Pemeliharaan mesinnya harus terjadwal, kemudian juga spesifikasi itu jikalau ingin berubah harus segera diinformasikan. Kerusakan ketika dikirim ke pelanggan itu juga harus segera diberitahu ya. Kurangnya tenaga pengirim. Nah, ini juga kalau misalnya tenaga pengirimnya kurang, ya berarti harus menggunakan transportir dari luar. Terus kendala yang dialami pengiriman, misalnya ya jalan rusak, akses jalan yang kurang baik,
atau misalnya jauhnya jarak, dan lain sebagainya. Just in time dan velositas, kecepatan produksi. Jika tingkat produksi semakin dipercepat, maka pelanggan akan mendapatkan layanan yang lebih cepat atas pesanan rutin dan pesanan kilat. Ya, kalau misalnya konsumen sebagian besar makin cepat barang itu diproduksi, makin baik, makin mereka inginkan. Jadi baru juga mereka minta sekarang, berapa menit kemudian sudah jadi, yaitu. Kalau bisa seperti itu. Bahkan kalau bisa mereka itu apa yang diinginkan, udah langsung pada saat detik itu juga sudah jadi. Kalau bisa seperti itu kan. Ini salah satu kecepatan produksi. Jadi ya semakin cepat produksinya itu, layanannya juga akan makin cepat, terus juga pesannya akan makin cepat juga. Ya, sampai ke pengiriman, persediaan, pengembangan, dan riset. Nah, kalau sudah seperti ini juga, berarti kalau ada respon atau perubahan pasar, perubahan selera, itu bisa juga segera ditampung istilahnya kan. Jadi kalau misalnya konsumen menginginkan yang A, tiba-tiba berubah jadi B, itu bisa segera ya diubah dari A ke B kan. Nah, ini juga salah satu kecepatan produksi. Ya, yang penting jangan juga pada saat dia itu menginginkan A, ternyata konsumen tiba-tiba berubah jadi B, tapi barangnya sudah mau jadi kan. Ya, jangan sampai seperti itu juga kan. Yang penting konsumen itu juga segera memberitahukan selera atau keinginan dari produk itu kan. Jadi kalau tidak ingin yang A, tiba-tiba ingin jadi yang B, dia harus segera menginformasikan ke produsennya. JIT hanya cenderung pada produk tersebut diolah, sedangkan proses lain seperti pemindahan, inspeksi, pengiriman bukanlah nilai yang menambah JIT ya. Jadi JIT itu dia fokus kepada pengolahan produk atau pembuatan produk sama persediaan. Nah, tapi kalau udah pemindahan, inspeksi, pengiriman itu sudah bukan perusahaan lagi, itu sudah pihak luar. Ya, tapi bisa dibilang itu tadi perusahaan lain kan, bukan urusan perusahaan A atau bukan urusan perusahaan kita, tapi udah perusahaan yang lainnya. JIT dan kerugian produksi. Pengurangan barang setengah jadi akan membuat sedikitnya daftar tunggu dan sedikitnya unit yang harus dipindahkan. Ya, artinya apa? Kalau misalnya barang dalam proses itu sedikit, ya otomatis nanti akan sedikit juga kan barang yang diproduksi kan, gitu aja sederhananya. Jadi kalau misalnya barang itu bahan bakunya sedikit, otomatis barang setengah jadinya juga akan sedikit, barang jadinya juga akan sedikit. Nah, itu sederhananya kan. Bahan mentahnya banyak, otomatis nanti barang setengah jadinya juga akan banyak, kemudian nanti barang jadinya juga akan banyak. Jadi ya itu kan sepadan kan, kalau sedikit nanti jadinya juga sedikit, kalau banyak ya jadinya juga akan banyak. Nah, kalau misalnya barang itu sedikit, otomatis akan lebih cepat, akan lebih enak, akan lebih mudah kita itu menemukan barang yang cacat, atau barang yang tidak layak produksi, atau barang yang tidak layak untuk diserahkan konsumen, itu kan. Jadi kalau makin sedikit barangnya itu makin nyaman, makin mudah mendeteksi barang yang jelek tadi. Sehingga kalau sudah dapat, segera langsung diperbaiki, itu juga jadi lebih mudah. Jika sudah ketemu, itu akan lebih mudah juga akan untuk melakukan perbaikan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perbaikan sistem manajemen yang berkelanjutan akan membuat perusahaan dapat memperkirakan berapa persen produksi yang akan menghasilkan produk cacat. Jadi, biasanya dalam manajemen atau dalam perusahaan yang pabrik itu biasanya kalau sudah membeli mesin baru, baik itu mesin yang benar-benar diganti, atau misalnya tukar tambah, atau dia itu sebenarnya mesin lama, cuman masih layak untuk dipakai ya. Pokoknya ketika mereka itu sudah menggunakan mesin, biasanya sudah ada semacam estimasi atau perkiraan mesin ini mampunya berapa sih. Terus dia itu produksinya satu hari berapa banyak sih. Ya, kemudian dia itu mampu menampung bahan mentah berapa banyak sih. Tenaga yang dikerjakan berapa orang sih. Kemudian ketika nanti sudah jadi, barang yang benar-benar bisa dipakai itu berapa sih? Sehingga persentase barang yang rusak tadi juga akan diperkirakan. Itu sudah umum. Jadi kalau mesin-mesin itu biasanya sudah ada estimasi atau perkiraan, yaitu akan rusak kapan. Terus juga kira-kira dia itu mampu produksi berapa, terus rusaknya pada saat produksi berapa kan. Ya memang itu perkiraan sih. Jadi bukan pasti juga, tapi perkiraannya seperti itu. Ya, sama juga. Jadi dengan adanya mesin itu, mereka bisa memperkirakan berapa sih produk cacat atau produk jelek yang dihasilkan kalau misalnya menggunakan mesin ini. Banyak penerapan JIT yang berhasil mengurangi kerugian produksi, ruang yang lebih kecil, berkurangnya risiko keusangan dan kerusakan atau penurunan kualitas. Ya, karena bahan baku itu disimpan kurang dari 6 bulan ini ya. Jadi kalau JIT itu salah satunya, dia bisa mengurangi kerugian produksi, terus ruangnya tidak perlu banyak, tidak perlu gudang yang besar, karena barang yang disimpan juga tidak terlalu banyak. Terus juga risiko keusangan itu bisa berkurang ya, karena memang barangnya itu benar-benar masih baru produksi, itu tidak lama disimpan. Ketika sudah jadi, dia itu juga tidak lama-lama mengirim ke konsumen. Nah, ketika pengiriman, berarti dia itu harus koordinasinya baik. Komunikasinya berkala dengan pemasok dan kurir. Komunikasi berkala dengan pemasok dan kurir. Nah, artinya apa? Kalau misalnya pemasok itu berarti terkait dengan bahan baku atau bahan mentah kan. Kalau kurir berarti terkait dengan pengiriman. Nah, karena dia itu just in time,
Jadi barang yang benar-benar produksi baru ketika ada pesanan kan. Jadi kalau misalnya dia itu baru akan produksi ya berarti kan perlu bahan baku atau bahan mentah. Nah bahan mentah itulah dia akan menghubungi si pemasok. Kemudian ketika barang sudah jadi ya berarti dia itu akan terkait dengan si kurir tadi kan atau transportir. Berarti dia itu antara sebelum dan sesudah, itulah just in time. Jadi dia itu di tengah-tengahnya. Peran just in time itu adalah di tengah-tengah atau pada saat proses pengolahan. Karena ya dia itu bukan produksi barang mentah juga, tapi setelah barang jadi pun bukan urusan dia kan. Nah, makanya di sini pemasok dan kurir. Ya, bahan baku lebih andal, berarti dia itu di situ juga harus memeriksa bahan baku yang disediakan oleh si pemasok itu bagus tidaknya kan. Dia harus memeriksanya. Kemudian pengangkutannya itu harus baik, harus lebih bagus juga kan. Just in time dan pembelian. Nah, memang sebenarnya bukan hanya pengolahan aja sih, tapi kadang-kadang juga pembelian, yaitu pembelian bahan baku yang ada di tingkat secukupnya atau tidak berlebihan kan, karena memang produksi itu akan dijalankan ketika ada pesanan kan. Jadi dia itu pasti membeli bahan bakunya ya secukupnya juga, tidak perlu berlebihan atau banyak-banyak. Karena kalau misalnya beli banyak-banyak pun nanti akan disimpan di gudang ya. Kalau misalnya gudangnya mencukupi masih mending, kalau gudangnya tidak mencukupi kan agak repot juga. Ya, pembelian akan menekankan pada pengurangan jumlah dari masok serta memperbaiki mutu bahan baku dan menghemat biaya penyimpanan. Ini sudah saya jelaskan di awal tadi. Sehingga jika mutu bahan baku baik, maka akan mengurangi biaya pemeriksaan. Jadi semakin baik barang itu akan semakin mengurangi biaya pemeriksaan kan. Lebih baik lagi kalau kita itu memiliki satu pemasok, tapi bukan hanya satu, lebih dari satu pemasok. Karena apa? Kita tidak tahu kalau misalnya yang pemasok satu itu tiba-tiba habis, atau tiba-tiba bangkrut, atau tiba-tiba ya memiliki masalah-masalah lain kan. Jadi nah, kalau seperti itu kita ambil aman, cari pemasok yang lain yang memproduksi barang yang serupa kan, atau menyediakan bahan mentah yang serupa. Lebih baik seperti itu. Jadi ada antisipasi. Jangan sampai kita itu ya terlalu percaya dengan satu pemasok aja. Nanti ketika ada pesanan banyak, ya bahan bakunya berkurang, terus ya lagi tadi saya bilang pemasoknya itu tiba-tiba ada masalah, ya bangkrut, atau misalnya dia itu tidak menyediakan bahan baku yang cukup, akhirnya ya tidak bisa lanjut produksi kita kan. Makanya lebih baik, lebih aman untuk antisipasi, gunakan atau cari dua pemasok. Nah, terus juga kalau kita itu mempercayai dua pemasok itu kan akhirnya ya, pemasok itu jadi lebih memiliki ya, ikatan atau hubungan jangka panjang kan ya, karena mereka sudah percaya dengan kita, apalagi kalau rutin. Ya, kalau misalnya lebih dari dua pemasok itu berarti lebih memperpanjang relasi kita juga kan, banyak link untuk perusahaan. Perlu lakukan pemilihan dan pengawasan terhadap pemasok. Nah ini juga jangan kita itu memilih pemasok ya cuman berdasarkan subjektif, tapi harus objektif, harus baik. Bahan baku yang mereka sediakan itu ya harus kita awasi, harus kita benar-benar pilih, benar-benar periksa kan. Mutunya harus baik, terus juga harganya kompetitif. Terus lebih baik lagi kalau misalnya lokasinya itu tidak berjauhan dengan perusahaan kita. Menggunakan aspek teknologi akan memudahkan perusahaan melakukan pembelian dengan menggunakan transaksi data elektronik. Ya, itu sudah dilakukan sekarang ya. Jadi order itu sudah pakai phone, sudah pakai aplikasi, sudah pakai program, itu jadi lebih enak. Just in time dan organisasi pabrik. Salah satu dampak just in time itu adalah sistem ini tidak memerlukan besarnya gedung dan luasnya lantai. Memang, ya ini berkali-kali di awal sudah dibilangkan, karena dia itu ketika barangnya sudah jadi langsung dikirim ke konsumen sehingga ya tidak perlu berlama-lama lagi disimpan kan. Kalau penyimpanan itu tidak perlu berarti gedung yang besar dan lantai yang luas itu tidak terlalu diperlukan. Ya, persediaan itu minim. Ya, otomatis akan menghemat ruang, gedungnya lebih kecil, terus biaya operasional gedung itu juga akan makin kecil. Seperti apa ya, listrik, perawatan, ya terus juga yang lain-lain sebagainya. Nah, lebih baik lagi kita itu ketika mengelola bahan baku itu ada timnya memang. Jadi ada yang tim bertanggung jawab untuk A, ada tim yang bertanggung jawab untuk B, dan lain sebagainya kan. Jadi kalau misalnya ketika barang A itu rusak, nanti yang tanggung jawabnya adalah si tim A. Ya, jadi yang bertanggung jawab itu adalah tim A. Karena produknya rusak kan A. Jadi yang bertanggung jawab adalah tim A, bukan tim C kan, atau tim B kan. Ya, makanya kalau misalnya seperti itu lebih baik sudah memang dibuat tim atau sudah dibuat bagian-bagiannya yang mengurusi produk ini, produk itu. Jadi kalau misalnya ada kerusakan atau ada kejelekan atau kesalahan ya berarti itu gampang ditelusuri kan, karena memang sudah ada timnya. Analogi dasar dari akuntansi keuangan. Nah, jadi kalau misalnya dalam persediaan akuntansi itu kan dia ada dua ya, metode perpetual sama metode fisik atau periodik. Nah, metode perpetual itu pemulihan barang dagang menerbit persediaan dan mengkredit HPP untuk penjualan persediaan. Jadi gini, kalau misalnya metode perpetual itu dia bisa memperoleh HPP di awal waktu.
Itulah metode perpetual. Tapi kalau misalnya metode fisik, metode periodik itu akan diketahui HPP-nya pada saat di akhir periode. Itu salah satu perbedaan mendasar ya, metode perpetual sama metode fisik. Nah, jadi metode perpetual itu HPP-nya bisa diketahui di awal, sementara kalau metode fisik itu diketahui di akhir. Nah, cuman untuk metode perpetual itu memang lebih cocoknya di perusahaan manufaktur. Kalau misalnya perusahaan jasa atau perusahaan dagang, metode perpetual itu jarang dipakai, jarang digunakan. Lebih sering digunakan itu adalah metode fisik untuk di perusahaan jasa atau dagang. Karena memang perusahaan jasa dan dagang itu kan mereka tidak mengolah bahan baku kan. Terus juga bahan bakunya itu dia hanya satu jenis saja persediaan. Itu untuk perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa bahkan tidak memiliki persediaan sama sekali. Nah, maka dari itu mereka sangat tidak tepat menggunakan metode perpetual. Bahkan jarang. Ribet. Tapi kalau misalnya perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrik itu paling umum menggunakan metode perpetual karena mereka bisa diketahui di awal, biayanya juga mereka bisa mempersiapkan laporan harga pokok produksi juga dengan lebih segera kan. Ya memang metode perpetual itu sangat tepat digunakan di perusahaan manufaktur. Ya, mereka bisa langsung diketahui arus persediaan akhirnya dengan segera. Ya, apalagi di perusahaan manufaktur itu kan mereka perlu tahu segera persediaan akhir, fisik, persediaan awalnya mereka itu bisa segera tahu. Karena dengan di awal saja HPP sudah bisa diketahui. Kalau metode periodik, mereka tidak bisa langsung diketahui saldo awal persediaan, kemudian saldo akhir persediaan itu tidak bisa langsung diketahui. Itu salah satu kelemahan metode periodik. HPP juga mereka tidak bisa langsung tahu. Tapi kalau metode perpetual, ya di awal itu bisa langsung diketahui HPP-nya, harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya sudah bisa langsung diketahui, persediaan awal sudah bisa langsung diketahui, persediaan akhir juga sudah bisa langsung diketahui. Hebat kan? Ya, itulah salah satu keunggulan metode HPP. Tapi dia itu juga ada kelemahan. Tidak bisa diterapkan di perusahaan jasa atau dagang. Jarang. Karena perusahaan jasa dan dagang itu mereka tidak mengolah bahan baku. Baik, semoga ini bisa dipahami apa yang sudah disampaikan ya.